I, u, I love you. Hai, Dede. Masih dengan saya sendiri di sini, menung seorang diri. Awok, wok, wok, wok. Buat kalian tetap santuy, tetap nikmati video yang akan kami suguhi di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan. Selain banyak genangan air, juga banyak genangan kenangan. Aduh, siap boy. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Hayu jeletot. Mantap. Scene awal diperlihatkan Bibi Marge bertemu ke keluarga Dursley. Bibi Marge menjelek-jelekan kedua orang tua Harry di depan Harry sendiri. Harry pun marah kepada Bibi Marge dan secara tidak sengaja menyebabkan Bibi Marge terbang melayang ke udara. Lalu Harry melarikan diri dari rumah keluarga Dursley. Dia berjalan dan menyadari bahwa sudah tidak ada bus yang lewat lagi. Dia duduk di pinggir jalan dengan kopernya. Saat sedang duduk, datanglah seekor anjing hitam muncul dari semak-semak dan menggonggong kepadanya. Ketika itu muncul bus dan Harry menaiki bus kesatria ke The Lucky Cauldron. Scene berpindah ke The Lucky Cauldron. Di sana ia bertemu dengan Cornelius Fudge. Dia adalah seorang menteri sihir. Fudge memberi tahu Harry bahwa Bibi Marge telah dikempiskan dan bahwa ia tidak akan dihukum. Kementerian sihir hanya peduli tentang keselamatan Harry karena seseorang yang diduga pengikut Lord Voldemort, Sirius Black, telah melarikan diri dari penjara sihir Azkaban. Black adalah teman baik dari keluarga Harry Potter, tapi dia mengkhianati keluarga Harry Potter dan menyerahkannya kepada Lord Voldemort yang jahat. Lalu Voldemort membunuh orang tua Harry. Tetapi ketika ia mencoba untuk membunuh Harry, dia menghilang secara misterius. Setelah itu, Black membunuh teman mereka Peter Pettigrew bersama dengan 12 Muggle. Mohon maaf, ada klarifikasi sedikit ya. Itu namanya Pettigrew bersama dengan 12 Muggle. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Scene berganti ke kereta api. Harry, Ron, dan Hermione berada di kereta dalam perjalanan menuju Hogwarts. Mereka berada satu ruangan dengan Profesor Remus Lupin yang sedang tertidur, yang menjadi guru baru di Hogwarts. Mereka membicarakan tentang Black yang melarikan diri dari penjara Azkaban. Tiba-tiba, kereta berhenti di sebuah jembatan dan lampu menjadi padam. Suhu menjadi dingin. Lalu makhluk sihir yang menakutkan perlahan muncul. Makhluk itu mulai menghisap Harry. Lalu guru yang sedang tertidur tiba-tiba bangun dan mengusir makhluk itu dengan cahaya putih yang sangat terang yang berasal dari tongkatnya. Setelah itu, Harry pingsan. Saat dia siuman, Lupin memberinya coklat dan menjelaskan bahwa makhluk itu adalah Dementor. Para Dementor biasanya menjaga penjara Azkaban. Mereka berkeliaran karena mencari Black yang kabur dari penjara Azkaban. Selanjutnya, Harry dan teman-temannya kembali ke sekolah sihir Hogwarts dengan keamanan yang telah diperketat oleh Dementor karena Black melarikan diri. Lalu Remus Lupin, guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam, memberitahu Harry dia lebih rentan terhadap Dementor karena dia telah melihat kengerian yang tulus di masa lalunya. Lupin setuju untuk mengajari Harry mantra Patronus, sebuah perisai melawan Dementor. Scene berpindah ke kelas ramalan. Profesor Trelawney melihat ramalan di daun teh di dalam cangkirnya, yang membentuk Grim atau seekor anjing. Simbol tersebut merupakan simbol kematian. Lalu adegan berpindah pada kelas Hagrid. Saat pelajaran Draco Malfoy sengaja memprovokasi seekor hipogrif, yaitu Buckbeak, sehingga ia diserang.
Lalu ayah Draco, yaitu Lucius Malfoy, melaporkan peristiwa tersebut ke Kementerian Sihir. Kemudian, pada pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam, Profesor Lupin menginstruksikan kelas untuk mengatasi Boggart. Boggart akan berubah bentuk dan muncul sebagai ketakutan terbesar dalam diri seseorang. Ketika giliran Harry, Boggart berubah bentuk menjadi Dementor. Kemudian Profesor Lupin mengalahkannya sebelum Harry mendapat kesempatan. Lanjut, Harry tertekan untuk belajar. Ia tidak akan diizinkan untuk mengunjungi Hogsmeade. Kebanyakan siswa diperbolehkan untuk mengunjungi di akhir pekan. Karena surat perizinannya tidak ditandatangani oleh orang tua atau walinya. Ia juga marah kepada Draco Malfoy karena telah menghancurkan pelajaran pertama Hagrid sebagai guru pemeliharaan satwa gaib. Malfoy sengaja membiarkan dirinya diserang oleh Buckbeak, hipogrif kesayangan Hagrid. Dan ayahnya memastikan bahwa Buckbeak yang dihukum akan dieksekusi pada akhir tahun sekolah. Kemudian, Harry bertemu dengan Profesor Lupin. Alasan ia tidak diizinkan untuk melawan Boggart adalah bahwa Lupin khawatir itu akan berubah bentuk menjadi Voldemort. Di sana juga diberitahu bahwa Harmony menggunakan Time Turner untuk berpergian menjelajahi waktu dan menghadiri kelas-kelas yang diadakan pada saat yang sama. Malam itu, Sirius Black berhasil masuk ke Hogwarts dan menghancurkan foto Nyonya Gemuk yang menjaga menara Gryffindor. Scene berpindah ke pertandingan Quidditch. Saat pertandingan, beberapa Dementor menyerang Harry. Ia pingsan dan jatuh dari sapunya. Harry bertanya-tanya mengapa Dementor tampaknya memiliki minat khusus kepadanya. Dan Lupin mengungkapkan bahwa ini adalah karena kengerian dalam masa lalu Harry. Harry menganggap bahwa ia perlu tahu caranya bagaimana ia membela diri dan mengatasi Dementor. Dan ia ingin Lupin mengajarinya. Ketika perjalanan ke Hogsmeade berikutnya, Harry mencoba untuk menyelinap dengan menggunakan jubah gaib miliknya, tetapi tertangkap oleh Fred dan Josh Weasley. Kemudian mereka memberikan Harry peta perompak. Ini adalah peta yang menunjukkan posisi setiap orang. Fred dan Josh juga memberitahunya bahwa peta ini menunjukkan bagian-bagian rahasia dari Hogwarts. Ketika di Hogsmeade, Harry yang berada di dalam jubah gaib melihat Menteri Fudge dan Profesor Minerva McGonagall mengobrol di jalan, membahas Black dan dirinya. Dia mengikuti mereka saat mereka masuk ke dalam suatu ruangan. Harry terkejut mendengar bahwa Sirius Black adalah teman baik orang tuanya dan merupakan ayah baptis dari Harry. Black diduga membocorkan keberadaan rahasia Potter kepada Lord Voldemort dan membunuh teman mereka Peter Pettigrew, serta 12 Muggle. Harry bersumpah untuk membunuh Black. Saat kembali dari Hogsmeade, dia diberitahu oleh Hagrid bahwa akibat dari pengaduan Lucius Malfoy, Buckbeak telah dijatuhi hukuman mati. Pada malam harinya, Harry terkejut ketika ia melihat nama Peter Pettigrew di peta perompak. Dia pergi mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Kemudian Profesor Snape memergoki Harry keluar dari tempat tidur. Kemudian Lupin datang dan memeriksa peta tersebut. Lupin mengatakan itu hanyalah sebuah perkamen lelucon. Harry memiliki kelas private dengan Lupin. Ia harus menghasilkan Patronus atau perisai yang digunakan untuk mengusir Dementor. Pada saat kelas ramalan, Hermione merasa jengkel kepada Profesor Trelawney, dan ia menjatuhkan bola kristal milik Profesor. Kemudian Harry mengambilnya dan mengembalikannya kepada Profesor Trelawney. Profesor Trelawney meraih bahu Harry, berbicara seolah-olah memiliki ramalan bahwa hamba Pangeran Kegelapan akan kembali kepadanya malam itu, dan bahwa darah yang tak berdosa akan tumpah. Ketika Harry, Ron, dan Hermione mengetahui bahwa Buckbeak akan dieksekusi, mereka mengunjungi Hagrid di gubuknya untuk menghiburnya. Dalam perjalanan, Draco mengejek mereka dan kemudian Hermione meninju wajahnya. Sementara di sana, Hagrid mengatakan mereka tidak bisa tetap bersamanya selama pelaksanaan eksekusi dan Buckbeak tidak dapat dibebaskan, karena para petugas akan tahu kalau itu perbuatan Hagrid. Hagrid juga menemukan Scabbers, tikus Ron yang hilang, dan mengembalikannya kepada Ron.
Para pengeksekusi sudah tiba dan mendekati pondok Hagrid. Sebuah batu terlempar lewat jendela dan kemudian mereka meninggalkan pondok Hagrid dan lari bersembunyi di balik buah labu yang besar untuk melihat eksekusi dari jauh. Scabbers kemudian menggigit Ron, dan Ron mengejarnya hingga sampai di pohon dedalu perkasa. Seekor anjing hitam muncul dan menyerang Ron, dan menyeretnya ke dalam rolong di bawah pohon ajaib dedalu perkasa. Harry dan Hermione mengikutinya dan menemukan sebuah terowongan yang membawa mereka ke Shrieking Shack. Lanjut, di dalam, Harry akhirnya bertemu dengan Sirius Black dan ingin membunuhnya. Ternyata Black adalah seorang animagus. Black dapat berubah menjadi hewan, yaitu seekor anjing hitam. Harry mencoba untuk menyerang Black, dan kemudian Lupin pun tiba. Kebiasaan Lupin telah diamati oleh Hermione selama belajar di kelas dengannya, dan Lupin mengakui bahwa ia adalah manusia serigala. Lupin menjelaskan bahwa dia, Black, Pettigrew, dan James Potter atau ayah Harry adalah teman baik dan menyebut diri mereka sebagai Marauders. Untuk membuat transformasi, Lupin lebih menyenangkan. Teman-temannya semua menjadi animagus atau manusia yang bisa berubah menjadi binatang. Para Marauders tetap berteman setelah tumbuh dewasa. Dan ketika mereka menentang Voldemort yang mengejar Potter, Black menjadi penjaga rahasia mereka. Namun, Black kemudian mengungkapkan bahwa dia diam-diam beralih tugas dengan Pettigrew, tetapi Pettigrew malah mengkhianati kepercayaan Black. Black menyadari bahwa Pettigrew adalah pengkhianat, dan daripada dibunuh oleh Black, Pettigrew menyabar menjadi Scabbers. Lupin dan Sirius berupaya untuk mengungkapkan diri Pettigrew. Lalu Pettigrew berubah dari Scabbers dan kembali ke bentuk manusia. Dia mengakuinya, tetapi Harry menghentikan Black dan Lupin agar tidak membunuhnya. Dia tidak ingin kedua teman baik ayahnya menjadi pembunuh. Sebaliknya, Harry membujuk mereka untuk membawa Pettigrew kembali ke kastil Hogwarts untuk membersihkan nama Sirius. Namun, ketika mereka kembali ke kastil, bulan purnama muncul dan Lupin bertransformasi menjadi manusia serigala. Black merubah dirinya menjadi anjing hitam untuk melindungi Harry, Ron, dan Hermione. Werewolf dan Black saling menyerang. Selama keributan, Pettigrew merubah dirinya kembali menjadi tikus dan melarikan diri. Di sana, Sirius terluka parah. Lalu Harry membawanya ke tepi danau. Saat di tepi danau, Dementor mendekati mereka. Harry menghasilkan Patronus untuk mencoba menangkis dan membuat mereka pergi. Namun, hampir tidak cukup kuat dan mereka berdua diserang Dementor. Kemudian di sisi lain dari sungai muncul Patronus, simbol putih cemerlang berbentuk rusa. Dan Patronus tersebut membuat Dementor pergi. Mereka selamat di menit terakhir oleh Patronus yang Harry percaya itu dilakukan oleh ayahnya. Lalu Harry terbangun di rumah sakit dan mendengar kabar bahwa Sirius Black telah ditangkap dan akan segera diberikan ke Dementor untuk dihisap jiwanya. Lalu Dumbledore masuk. Harry, Ron, dan Hermione mencoba dan meyakinkan kalau Black tidak bersalah. Dumbledore entah bagaimana sudah mengetahuinya. Namun, ia menyarankan bahwa Harry dan Hermione menggunakan time turner untuk perjalanan kembali ke waktu lampau, lalu menyelamatkan Black dan Buckbeak dari nasib mereka. Hermione memutar jam yang dikalungkannya kembali 3 putaran. Harry dan Hermione bersama-sama kembali ke masa lalu, di mana
mereka mengamati dan kembali ke peristiwa sebelumnya. Setelah sampai di masa lalu, mereka melempar batu ke jendela pondok Hagrid dan memberitahu bahwa para pengeksekusi sudah mendekat. Lalu, mereka menyelamatkan Buckbeak saat pihak eksekusi berada di dalam pondok. Hermione mengalihkan perhatian dari manusia serigala Lupin dengan meniru teriakan manusia serigala. Harry dan Hermione menyelamatkan Buckbeak dan kembali melihat adegan malam, sampai mereka melihat Dementor menikung Harry dan Sirius. Harry bertekad untuk melihat siapa yang mengirimkan Patronus. Ia menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri. Setelah menyelamatkan diri masa lalunya dan Black dari Dementor, Harry dan Hermione terbang di punggung Buckbeak ke menara, di mana Black dipenjara, dan menyelamatkannya. Harry dan Hermione kembali ke rumah sakit dan berjumpa Dumbledore. Saat tahun akhir sekolah, Lupin mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri. Orang tua murid tidak akan nyaman bahwa dia adalah manusia serigala. Dia mengembalikan peta perampok kepada Harry karena ia tidak lagi seorang profesor. Harry kemudian menerima hadiah dari sumber yang tidak diketahui, Firebolt, sebuah sabut terbang. Hermione menyatakan bahwa Sirius pasti mengirimnya. Harry mencoba sapunya keluar. Tamat. Bagaimana dengan ceritanya? Semoga bisa memuaskan hasrat serta kebutuhan jasmani dan rohani yang ada di dalam tubuh Anda. Jangan lupa di-subscribe karena saya lihat banyak yang melihat tapi tidak mengikuti ya. Sombong amat Anda ini. Masya Allah. Jangan lupa di komen dan like juga ya. Cukup sekian karena kecaketan sudah melanda tubuh saya. Hatur nuhun baraya sadayana. Wassalam.